Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran 1. Kompetensi dasar PPKN 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar SPDP 3.2 memahami interval nada. 4.2 memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Anak-anakku, kamu pasti suka mendengar radio bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini ya. Baca teks berikut ya. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, sekarang berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. 1. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Nomor 2, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Nomor 3, Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu ya. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Nah, sekarang berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Jawab ya. Selanjutnya, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Nomor 2, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Anak-anakku, berlatihlah kembali memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Perhatikan partitur lagu tersebut. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya.
Semoga kalian jelas dan paham. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Ada 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPA 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Nah, sekarang baca teks eksplanasi berikut dengan teliti ya. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah lampu 3 dan lampu 4. Sedangkan rangkaian paralel adalah lampu 1, lampu 2, dan lampu 3, lampu 4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut ya. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki. Tulis dalam tabel berikut ya. Selanjutnya, sekarang coba temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Nah, sekarang kalian temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada satu ruangan yang ada di sekolah. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pilih satu ruangan di sekolah yang kamu sukai. 2. Amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di ruangan tersebut. 3. Nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang mati. 4. Catat hasil pengamatanmu. 5. Gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Simpan hasil kerjamu untuk digunakan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian jelas dan paham.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.